bapak-bapak itu bilang jangan hakimi anak ini. Terus diganti dengan Terima kasih sudah klik video ini. Oke, jadi kali ini aku nggak bahas kriminal, tapi kali ini aku lagi kedatangan teman lama nih. Dia katanya mau berbagi cerita pengalaman yang menurutku horor banget. Dan katanya semenjak kejadian yang dialami ini, akhirnya dia berusaha untuk bertobat. Kenapa? Karena katanya dia mendengar sebuah bisikan-bisikan, yang mana bisikan-bisikan ini tuh mengatakan semua dosa yang dia perbuat dulu. Jadi gimana ceritanya? Tonton sampai habis. Oke, dengan Evangelo, gimana kabarnya? Sehat kah? sehat. Nah, dengar-dengar kamu ini ada kejadian-kejadian yang sedikit horor nih tentang bisa dibilang ini pertobatan. Yes. Nah, awal ceritanya gimana sampai benar-benar kamu jadi bertobat gitu? Oke. Jadi awal mula aku bertobat itu, aku ingat banget itu aku ditempa satu masalah yang bikin aku kayak macam depresi. Tapi anehnya itu banyak orang yang ngira aku itu posisi udah stres, kayak udah Agak gila ya? agak gila gitu. Dan 3 hari berturut-turut, pas mulai dari awalnya aku dikira gila itu, aku kayak rasa badan aku ini kayak di alam lain gitu. Kayak aku rasa ada sesuatu yang bikin aku kayak nggak bisa dijelasin, tapi aku ngerasain itu detailnya. Ada banyak banget suara-suara yang banyak banget suaranya itu macam ada 4 speaker, itu ada macam 4 speaker yang ada di dalam rumah. Seakan-akan mereka itu tahu apa yang aku lakuin selama aku hidup. Aku kayak gini, apa ini? Siapa? Wah, siapa ini? Terus pas aku bilang ke keluarga aku, malah mereka nangis. Mereka kira, aduh kasihan banget ya anak. Memang udah stres nih karena kejadian ini, dia udah stres mungkin. Bahkan mereka itu buatin aku obat resep. Nah, kalau suara-suara itu, suara-suara apa yang kamu dengar itu sampai mereka ini kayak nangis gitu dengarnya? Suara yang aku dengar itu macam mereka tahu dosa yang aku buat gitu. Macam dulu aku ini itu satu persatu gitu. Mereka tahu. Ini yang anehnya, ini mereka ini siapa? Memang terdengar di telinga. Jelas banget. Bahkan sampai aku itu, badan aku ngerasa itu kayak kesetrum. Tapi di saat aku teriak, keluarga aku pikir kasihan banget. Nah, pas hari kedua, keluarga aku itu rencana mau bawa aku ke tempat doa, tapi mereka itu bohongin aku, katanya kita mau ajak jalan. Tapi pas sampai di tempat, ternyata mereka bawa aku di tempat ruangan yang ada tukang doa di situ. Kemudian pas kita lagi duduk, kayak suasananya itu berhenti tiba-tiba gitu. Terus aku lihat, kenapa nih orang-orang Kepaus gitu, kayak kepaus. Iya, kepaus gitu. Jadi aku ini di mana sih? Aku masih di dunia kan? Pikiran aku gitu. Jadi agak takut, kecampur aduk. Setelah beberapa jam aku dan keluarga di situ, tiba-tiba dalam perjalanan pulang nih, badan aku kesetrum lagi di situ. Kesetrum di dalam mobil, kesetrum. Tapi pas dalam mobil aku teriak-teriak, keluarga aku nggak ada yang dengar. Jadi di dalam mobil tuh aku di tengah, di sebelah kanan ada mamaku, di sebelah kiri ada tante aku, di belakang juga ada orang, di depan juga ada orang, di kanan dan kiri. Sambil aku kesetrum di situ, aku teriak-teriak tapi kayak keluarga itu tuh nggak dengar. Itu yang bikin aku, ada apa ini? Kok jadi gini? Tapi pada saat kejadian itu kamu sadar ya? Aku sadar. Bahkan dibilang gila juga aku tetap sadar. Pas sampai rumah, tiba aku mulai tidur kan di rumah, mulai tidur. Terus aku mulai pikir-pikir yang bagus, tapi nggak bisa. Suara yang selama dari kemarin itu masih ada terus. Suaranya itu berselang selama 3 hari ya? 3 hari. Dan pokoknya pagi, siang, sore, malam. Pokoknya sepanjang aku beraktivitas itu, suara itu ngikutin terus. Sampai-sampai aku nggak mau keluar dari kamar saking ketakutannya itu. Pokoknya suara-suara itu yang aku ingat-ingat itu, ada yang kata-kata yang bilang aku mau dijemput gitu, dijemput buat mati karena kesalahan-kesalahan yang aku buat ini gitu. Aku mau dijemput karena dosa-dosa yang aku buat ini, mereka itu bilang satu persatu, dan aku itu
ketika aku pikir ini siapa ya, mungkin aku di prank, tapi nggak mungkin. Jadi aku pikir aku ini yang udah gila beneran atau apa gitu. Selalu menghantui ya selama 3 hari itu. Selama 3 hari itu. Pokoknya saking ketakutannya aku itu udah nggak mau makan, badan aku kurus, pucat. Aduh. Seperti itu. Dan aku sampai dikasih obat penenang sama keluarga aku. Gara dikira depresi ya? Dikira depresi. Gitu. Dan terus sampai satu ketika 3 hari kemudian tuh aku mutusin untuk berdoa. Yang anehnya sih baru ingat Tuhan pada waktu saat itu. Pada saat kejadian? Iya, baru ingat Tuhan. Dan kebetulan di sini aku Nasrani. Jadi aku langsung doa pas subuh-subuh itu. Ada jam 3 mau ke jam 4. Jadi agak gelap dah. Terus pada saat aku doa itu, aku ungkapin saking takutnya dengar suara-suara itu, aku bilang, Tuhan, oke, aku buat ini, itu, ini, semuanya aku bilang satu-satu. Saking ketakutannya aku akuin apa yang aku lakukan. Kesalahan dulu ya. Itu. Terus setelah aku kelar doa, kayak suaranya hilang. Setelah doa itu langsung hilang. Sama sekali hilang. Terus aku jadi adem. Kayak aku jadi berani keluar kamar gitu, karena kan beberapa hari itu aku takut banget kan keluar. Aku kalau mau keluar kamar itu harus ada saudara atau siapa yang nemenin. Tapi ini aku beranikan diri, masih gelap-gelap, aku keluar. Saking penasarannya, aku kira oh mungkin ini ada ibadah duka mungkin. Tapi kok ibadah dukanya masa masih gelap, masih subuh waktu itu. Ada suara lagi jadi? Iya, suara yang tadinya itu menakutkan aku, yang sangat menakutkan, tiba-tiba jadi suara yang kayak rohani gitu. Dia diganti ayat-ayat yang ada di Alkitab. Aku lupa itu ayat-ayat apa, tapi kayak ayat itu menenangkan aku gitu. Terus ada suara bapak-bapak merinding betulan. Suara bapak-bapak dia bilang begini, jangan hakimi anak ini. Kayak jadi tenang gitu pas dengar itu. Bapak-bapak itu bilang jangan hakimi anak ini. Terus diganti dengan kata-kata terakhir, bapak-bapak itu bilang pada seluruh hamba-hamba Tuhan yang ada di kota-kota. Bilang kayak gitu. Dan sampai situ aku nggak ngerti maksudnya apa. Tapi sampai hari ini aku respon dengan baik sih apa yang terjadi. Aku pikir itu teguran sih supaya aku itu berubah. Karena mungkin kalau orang lain itu nggak akan mampu. Iya. Aku lihat itu di berita-berita yang sudah beredar, ada kalanya orang lain itu gantung diri, bunuh diri, lompat, saking ketakutannya dengan hal-hal yang seperti itu. Tapi waktu itu aku mutusin, oke, aku mau berubah, aku mau ninggalin. Itu aku udah sangat jauh bergaul. Aku udah kenal narkoba, obat terlarang, miras, semuanya aku lakuin buat nutupin pikiran, buat senang-senang sama teman-teman gitu. Tapi ketika aku alamin hal ini, benar-benar aku itu berhenti dari situ. Pada saat mendengar suara yang seperti rohani itu kamu sadar nggak suara dari Tuhan? Waktu itu aku kayak gini, kayaknya ini Tuhan deh, kayaknya ini setan deh, kayaknya ini Tuhan deh. Bingung ya, campur-campur ya. Kayak nggak mungkin deh. Sampai aku cari-cari di YouTube, di Google. Ini kalau dengar suara ini apa ya? Gitu. Nah, dan ketika aku itu gereja, bahkan ke tempat-tempat ibadah, ke ministry yang di mana ada orang-orang yang baru bertobat. Ada yang ruangan khusus. Penginjil gitu. Dan aku dengar ada yang salah satu penginjil yang bertobat, dia bilang gini, waktu itu aku ini pakai dia tahu ya, pakai SS. Terus aku ke tempat kabin, tiba-tiba kayak suara musiknya berubah jadi musik rohani. Pas pulang aku tanya ke temanku, kamu dengar nggak tadi ada musik rohani yang berputar? Terus temannya bilang gila lu, masa di tempat itu ada putar lagu rohani, nggak mungkin lah. Terus aku sempat pikiran gini, mungkin ini sama ya kayak yang aku alamin
sorry ini bukan cerita tentang agama lain, tapi ini aku dengar secara langsung ya. Iya. Dari agama lain dia bilang dia udah doa ini doa itu, dia udah taat berdoa, tapi dia bilang Tuhan kalau memang Tuhan itu ada, tunjukin diri Tuhan. Terus ada suara Ya. ada suara yang Ketika langsung bilang gitu langsung muncul suara. aku jadi kayaknya ini deh suara yang datang ke aku. Ini aku dengar kesaksian dari teman itu. Pas dia mau tidur, suara itu ada lagi Di mana ini? di dalam rumah. Waktu itu di dalam rumah temanku. Saking suara itu muncul, katanya suara itu suruh dia gereja. Jadi temenmu ini mengalami hal yang hampir sama yang gitu. hampir sama dalam bentuk suara yang datang gitu. Nah, ternyata pas aku cari-cari tahu itu suara apa, itu siapa, ternyata itu benar, itu katanya suara Tuhan, suara lewat audible. Kalau dicari tahu di tentang kerohanian itu suara Tuhan tapi lewat audible. Itu langsung, itu emang horor. Itu emang horor, kayak horor, tapi itu benar-benar bisa, menurut aku itu bisa membuat orang memang benar-benar bertobat. Saking takutnya dengar ya. Saking langsung dengar dari Tuhan. Jadi Tuhan tuntun dia melalui suara audible itu. Tapi kalau aku mungkin lebih ke teguran sih. Teguran. Karena menurut aku kalau nggak kayak gitu, nggak mungkin aku sampai hari ini berani lepasin semua yang aku biasa lakuin. Narkoba, obat terlarang, miras, pasti itu aku kalau stres pasti ya lari di situ. Sebelum aku kenal Tuhan itu, kalau menurut aku sih itu kan obat yang ada di dunia. Itu aja, narkoba, obat terlarang. Waktu itu pun aku nggak kenal Tuhan, jadi yang ada di otak aku tuh kalau stres ya udah deh miras aja, ya udah deh aku mati aja, ya udah obat aja. Itu cuma itu obat yang ada di dunia. Kalau mau pikir yang gampang dicari, Lu putus asa gitu lah ya. Kan waktu itu aku belum kenal Tuhan juga, jadi saat aku kenal Tuhan itu memang tiba-tiba berubah drastis. Karena kayak aku pikir, wah berarti doa itu berkuasa ya. Kok pas aku berdoa suaranya hilang. Nah dari mulai itu aku agak-agak mulai percaya dengan kuasa doa gitu. Sampai aku mutusin berubah sih. Aku memang ambil komitmen berubah, tapi agak susah juga karena buat ngelawan kedangingan gue ini. Maksudnya kayak sifat yang udah melekat gitu ya. Yes. Ya, sejauh ini sih kalau menurut aku pribadi bukannya mau suci banget sih, tapi gue mau berubah sih, mau melekat terus sama Tuhan. Karena kalau jauh dari Tuhan menurut gue nggak tenang, jiwa gue tuh nggak tenang, nggak ada damai. Terus gue sama Tuhan tuh rasanya nyaman banget. Kalau susah itu pasti dia jalan keluar. Bahkan pas gue lagi butuh-butuhnya tuh, pas gue minta tolong ke teman gue nggak ada, mereka nolak. Kayak habis berdoa tuh kayak ada bantuannya. Dibantu sama Tuhan. Dibantu sama Tuhan lewat orang lain. Terus sama orang tua juga gue. Kalau dulu gue nggak akur, kembali akur sama bokap gue. Karena gue kan broken home juga. Kebetulan gue broken home, jadi hubungan sama orang tua itu kembali aman, lancar. Bokap gue datang ke rumah gue, lihat anak gue yang kecil. Itu sih banyak kebaikan Tuhan setelah gue ambil keputusan bertobat. Sebelum pertobatan itu muncul, mengajak Neva buat bertobat. Nah itu kan pas ada suara-suara yang mengganggu gitu kan. Bisa dibilang tuh cukup horor lah. Jadi di suara-suara yang kayak menyebutkan beberapa dosa atau kesalahan yang dibuat di masa lalu, itu ada nggak kepikiran kayak yang tadi kan dibilang suara itu seakan-akan menjemput Neva ini untuk mati gitu kan? Nah, ada nggak kepikiran kosong terus kayak mengikuti arahan yang ada di suara itu? Sempat ada. Waktu itu aku mau ngambil tali, langsung ke kamar mandi mau cari tali, tapi untungnya tali nggak ada. Terus pas aku ke dapur, kayak aku ya udah kalau nggak ada tali
ke belakang aja, kan ada sungai. Dekat sungai rumahnya berarti. Rumah itu agak berdekatan sama sungai. Terus kayak ada sesuatu gitu yang nahan. Jangan, bodoh lu. Kayak macam gimana ya? Di situ ada dua sosok. Ada yang nyuruh, ada yang nahan. Ngapain lu mati? Gitu. Nah, jadi dari situ aku masuk ke kamar lagi. Itu selama 3 hari berturut apa? Itu 3 hari? banyak banget, tapi aku nggak bisa bilang di sini karena terlalu banyak yang suara-suara ini bikin aku sampai mau gila, rasanya mau gila, kayak nggak ada harapan lagi mau hidup seperti itu. Tapi diberi kesempatan sih, lebih ke diberi kesempatan Tuhan sih untuk hidup. Beri kesempatan Tuhan melalui teguran. Melalui keteguran ini. Kalau respon aku salah dan terus buat dosa lagi, ya mungkin aku nggak tahu lagi sih. Mungkin udah mati kali ya. Ya mungkin didengar udah kabar meninggal akibat bunuh diri, amit-amitlah jauhkan itu semua. Dan setelah melalui proses pertobatan, apa yang terjadi di kehidupan selama pertobatan itu berlangsung? Wah, banyak banget. Apa yang dirasakan? Itu tuh kalau pribadi dalam rumah tangga itu banyak cekcok yang mau bikin aku tuh kayak mau maki, mau bikin aku tuh lari lagi ke hal-hal yang biasa aku lakuin. Aku harus tahan itu, aku harus tahan banget. Soalnya kalau aku lakuin hal yang sama, otomatis kan aku ini udah tobat. Aku kayak mau keluar dari apa yang sudah Tuhan bilang ke aku, jangan bikin ini, jangan bikin itu. Kan aku udah belajar tentang cara hidup benar melalui firman ya, tentunya melalui Alkitab yang aku baca. Kok aku sampai langgar, itu rasanya udah nggak mau lagi, karena pikiran ke hal-hal yang aku rasain kemarin. Terus bukan cuma itu, tapi ke kebaikan Tuhan sih yang ngizinin aku untuk hidup. Kalau aku melanggar, yang pertama mati, kedua tega banget aku sama Tuhan, udah biarin aku hidup, aku balas dengan cara aku kembali lagi kebiasaan aku. Beberapa kali juga pernah ngalamin hal-hal yang bikin aku, wah Tuhan, aku udah gak mampu gitu. Tapi aku lebih memilih ya nangis sambil doa. Aku biasanya itu nangis banget, berdoa. Aku udah angkat tangan bilang, Tuhan, aku percaya aku pasti mempunyai aku buat lewatin hari ini pasti berlalu. Kalau kemarin Tuhan tolong aku, hari ini pasti Tuhan juga tolong gitu. Terus tiba-tiba hati aku udah ada gitu sih. Dan untuk mutusin untuk kembali ke hal-hal yang dulu aku lakuin udah nggak ada sih di pikiran aku. Nggak ada. Mungkin ada pesan-pesan yang mau disampaikan kepada teman-teman, ya bukannya mau menghakimi orang-orang di luar sana yang masih suka miras atau obat-obatan terlarang. Mungkin ada pesan-pesan dari Neva? Kalau pesan dari aku sih, ya berhenti aja deh, karena kalau menurut aku sih itu nggak ada gunanya. Karena kalau kita terus hidup di dalam dosa ya, kata firman sih bilang dosa itu adalah maut. Jadi menurut aku, selagi diberikan nafas, masih sehat, masih kuat, masih muda, kita tuh gunain hidup kita semaksimal mungkin untuk berubah, bertobat, hidup benar, hidup di jalan Tuhan. Kalau kita berbeda agama nggak apa-apa, tapi usahain kita belajar hidup benar supaya terbebas dari celaka apalah itu sih pesan aku. Oke, itu dia kesaksian dari Neva Ngelo yang sempat mengalami kejadian-kejadian yang cukup horor sebelum menjalani pertobatan. Yang dari masa lalunya buruk, yang suka berbaur dengan akan hal-hal buruk seperti peminum, obat-obatan terlarang, bisa ke proses pertobatan, itu berkat dari Yang Maha Kuasa. Oke, segitu dulu video kali ini. Kalau ada salah penyebutan dalam video ini mohon dimaafkan. Terima kasih juga buat kalian yang udah luangin waktu buat dengerin kesaksian dari Neva Ngelo. Dan kalau kalian suka video ini, jangan lupa klik tombol subscribe, juga loncengnya biar kalian dapat notifikasi dari video-video aku selanjutnya. Dan cerita menarik apa lagi yang enak dibahas. See you, bye.